Setiap negara memiliki ciri khasnya masing-masing, yang salah satunya bisa berbentuk ikon. Ikon-ikon tersebut bisa berupa gedung, menara, patung, atau pemandangan alam yang negara tersebut andalkan. Adanya landmark membuat sebuah negara semakin mudah untuk dikenali. Dan berikut adalah 11 ikon negara yang terkenal di kawasan Asia Tenggara. Buat kamu yang penasaran, simak ikon-ikon negara berikut setelah yang satu ini. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okai. Nomor 1. Monas. Monumen nasional atau yang lebih populer disingkat dengan Monas adalah monumen peringatan yang tingginya mencapai 132 meter atau 433 kaki, yang didirikan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan jasa perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Wah, tanggal lahir saya ini. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lempengan emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen nasional ini terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Nomor 2. Menara Kembar Petronas. Menara Petronas adalah gedung pencakar langit kembar di Kuala Lumpur, Malaysia, yang sempat menjadi gedung tertinggi di dunia dilihat dari pintu masuk utama sampai ke bagian struktur paling tinggi. Menara ini dirancang oleh Adamson Associates Architects Kanada bersama dengan Kaiser Perry dan Associates Architects Amerika Serikat yang selesai dibangun pada tahun 1998 dengan tinggi 88 lantai. Serta desain interior yang merefleksikan budaya Islam yang mengakar di Malaysia. Pada tanggal 17 Oktober 2003, Taipei 101 mengambil rekor menara kembar ini. Tetapi menara kembar Petronas tetap memegang gelar menara kembar tertinggi di dunia. Nomor 3. Patung Merlion. Patung Merlion di Singapura adalah patung berkepala singa dengan badan seperti ikan. Namanya merupakan gabungan dari ikan duyung dengan singa. Merlion dirancang oleh Fraser Brunner untuk Badan Pariwisata Singapura pada tahun 1964 dan dipergunakan sebagai logonya. Hingga pada tahun 1997, Perdana Menteri saat itu Lee Kuan Yew meresmikan upacara pemasangan Merlion di Singapura pada tanggal 15 September 1997. Merlion tetap menjadi lambang merek dagangnya hingga sekarang dan juga seringkali muncul dalam souvenir yang sudah disetujui oleh Badan Pariwisata Singapura. Patung Merlion berdiri di mulut sungai Singapura dengan tinggi 8,6 meter dan berat 70 ton. Patung Merlion dibangun dari campuran semen oleh seniman Singapura Lim Nang Seng. Menurut publikasi Badan Pariwisata Singapura, makhluk berkepala singa dan bertubuh ikan ini berkisah tentang sang nila utama yang legendaris yang melihat seekor singa selagi berburu di sebuah pulau. Pulau itu belakangan dikenal sebagai Temasek, yang kemudian menjadi Singapura. Nomor 4. Pagoda Emas Swedagon. Pagoda adalah bangunan suci, tempat beribadah umat Buddha. Pagoda biasanya ada di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Nah, salah satunya adalah Pagoda Swedagon di kota Yangon, Myanmar.
Sue Dagon memiliki makna dari tiap katanya, yaitu kata Sue yang artinya emas dan Dagon adalah nama kota Yangon. Konon katanya usia pagoda ini sudah lebih dari 2000 tahun. Di atas pagoda ini terdapat stupa berlapis emas yang tingginya 99 meter. Menurut sejarah, awalnya bangunan pagoda ini tidak berlapis emas. Namun setelah sempat roboh, pagoda ini dibangun kembali. Barulah stupanya diberi lapisan emas seberat 40 kg. Wow. Selain tempat ibadah, bentuknya yang menarik membuat banyak orang datang ke sana. Saat ini, pagoda Sue Dagon menjadi salah satu objek wisata terkenal di Myanmar. Namun, berhubung pagoda Sue Dagon adalah tempat yang disucikan, maka pengunjung yang datang harus patuh pada aturan. Di Indonesia ada replika pagoda ini, tepatnya di Kompleks International Buddhist Center, Taman Alam Lumbini, Desa Dolat Rayat, Brastagi, Sumatera Utara. Nomor 5. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin adalah masjid kerajaan Kesultanan Brunei yang terletak di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Masjid ini adalah salah satu masjid paling mengagumkan di Asia Pasifik, serta menjadi markah tanah dan daya tarik wisata utama di Brunei. Masjid ini dinamai berdasarkan Omar Ali Saifuddin III, Sultan Brunei ke-28. Masjid yang mendominasi pemandangan kota Bandar Seri Begawan ini melambangkan kemegahan dan kejayaan Islam yang menjadi agama mayoritas dan agama resmi di Brunei Darussalam. Bangunan ini rampung pada tahun 1959 dan merupakan contoh arsitektur Islam modern. Nomor 6. Grand Palace. Grand Palace adalah kompleks bangunan istana di Bangkok, Thailand. Istana ini berfungsi sebagai kediaman resmi raja-raja Thailand dari abad ke-18 dan seterusnya. Istana ini mulai dibangun pada tahun 1782 pada masa pemerintahan Raja Rama I ketika ia memindahkan ibu kota kerajaan menyeberang sungai dari Thonburi ke Bangkok. Area seluas 218.400 meter persegi ini dikelilingi tembok tinggi sepanjang 1,9 km dan berlokasi di dekat Sungai Chao Phraya. Grand Palace yang merupakan bangunan bersejarah ini pun menjadi ikon negara Thailand. Nomor 7. Angkor Wat. Angkor Wat merupakan sebuah kuil atau candi yang terletak di kota Angkor, Kamboja. Kuil ini dibangun oleh Raja Suryawarman II pada pertengahan abad ke-12. Pembangunan kuil Angkor Wat ini memakan waktu selama 30 tahun. Menurut kepercayaan Hindu yang meletakkan Gunung Meru sebagai pusat dunia dan merupakan tempat tinggal dewa-dewi Hindu, dengan itu menara tengah Angkor Wat adalah menara tertinggi dan merupakan menara utama dalam kompleks bangunan Angkor Wat. Nomor 8. Pathat Luang. Jika berkunjung ke ibu kota Laos, Vientiane, rasanya tak lengkap tanpa berkunjung ke Pathat Luang. Situs ini sejarahnya adalah wihara dengan stupa berwarna emas. Tahun 1975, Pathat Luang ditetapkan sebagai ikon negara Laos. Hingga saat ini, ilustrasi Pathat Luang terpampang jelas di setiap lembaran kip alias mata uang Laos. Pathat Luang diperkirakan dibangun pada tahun 1566. Candi ini mengalami beberapa renovasi sampai tahun 1930 karena invasi-invasi asing di daerah tersebut. Pada umumnya, Pathat Luang dianggap sebagai monumen nasional yang terpenting dan sebagai simbol nasional. Nomor 9. Trump Tower Manila. Trump Tower Manila merupakan sebuah bangunan mixed-use set yang dimana terdiri dari 220 unit suite, penthouse seluas 435 meter persegi, serta berbagai kapasitas mewah lainnya seperti pusat bisnis, restoran, lounge dan video room, perpustakaan, dan lain-lain yang akan mengisi gedung 56 lantai tersebut. Desain menara ini juga disebut-sebut sebagai karya arsitektur paling mewah di Filipina, yang dimana keseluruhan eksterior gedung berbahan kaca dan rangka baja, serta tirai berkilauan yang semakin mempercantik tampilannya di tengah-tengah ibu kota Manila. Nomor 10. Halong Bay.
Halong Bay adalah sebuah teluk seluas kurang lebih 1.500 meter persegi di sebelah utara Vietnam dengan garis pantai sepanjang 120 km. Teluk ini berada di dalam Teluk Tonkin dekat perbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok yang berjarak sejauh 170 km dari Honai. Vin Halong atau Teluk Halong berarti teluk naga yang sedang turun dalam bahasa Vietnam. Sejak tahun 1994, Teluk Halong ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian pada tahun 2012, teluk tersebut menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia versi News 7 Wonders Foundation. Teluk ini terdiri dari 1969 pulau-pulau batu kapur yang menjulang secara spektakuler dari laut. Nomor 11, Patung Cristo Rey. Banyak orang yang bilang bahwa kita belum pernah ke Timur Leste jika belum pernah mengunjungi Cristo Rey atau Kristus Raja. Tempat wisata rohani dekat kota Dili dengan patung setinggi 27 meter dengan wujud Yesus berdiri di atas bola dunia menjadi objek utamanya. Ungkapan tersebut banyak diyakini oleh para wisatawan yang berkunjung ke Timur Leste. Meskipun Cristo Rey merupakan suatu tempat suci di Timur Leste, di mana masyarakat setempat sering menjadikan area ini sebagai area peribadatan pada hari-hari tertentu, namun karena ukuran patung ini, pemandangan laut dan gunung yang sangat indah dari atas bukit, serta adanya pantai berpasir putih yang tidak jauh dari situ, membuat tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi itulah tadi 11 ikon negara yang terkenal di kawasan Asia Tenggara. Sebagai warga negara di kawasan Asia Tenggara, tentunya kita patut bangga dengan ikon-ikon negara tersebut. Dengan adanya ikon di negara kita, maka negara kita mudah dikenal oleh dunia. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya di channel ini agar channel ini terus berkembang. Dan bagi kalian yang mau nge-request, ayo sumbangkan ide kreatif Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai bertemu di pembahasan menarik di video selanjutnya.